Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kalau kita lihat sesuai dengan alur perjalanan Ramadan kita, hari ini kita sudah masuk di tanggal 19 Ramadan. Sekali lagi, tanggal 18 Ramadan. Hari ini kita sudah masuk di tanggal 18 Ramadan karena puasa kita kemarin dimulai dari tanggal 19 masuk di penghujung 10 hari terakhir, nanti malam masuk 19 Ramadan. Kemudian tanpa mengurangi semangat pagi kita, jam berapapun kita tetap semangat pagi. Semangat pagi itu berarti tetap bersemangat di dalam menjalankan aktivitas karena bagaimanapun juga jikalau kita tidak bisa melakukan hal yang manfaat, maka tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Namun, jikalau kita tetap terjaga, diam kita itu adalah tasbih. Lebih utama lagi, dengan aktivitas yang bermanfaat, maka Allah akan memberikan kelipatan ganda dari amal-amal kita. Karena itu, mudah-mudahan perkuliahan yang merupakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini adalah sebagai bentuk kewajiban, maka nilainya adalah 70 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Maka apapun yang kita lakukan pada kesempatan ini adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan interaksi, integrasi keilmuan ini senantiasa Allah bentangkan buat kita sehingga mudah-mudahan apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka mencari ilmu Allah yang manfaat barokah fid dunya hatal akhirah. Dan apapun yang kita lakukan adalah merupakan mudah-mudahan ilmu yang aplikatif yang bisa kita amalkan, kita terapkan dalam sisi dimensi kehidupan kita sesuai dengan kadar kehidupan kita, dimensi kehidupan yang kita jalankan pada kesempatan ini. Karena itu saya persilahkan di antara mahasiswa yang kemarin tak kasih tugas kemarin, sekali lagi dari antara mahasiswa yang saya kasih tugas kemarin, siapa yang siap untuk mempresentasikan, saya persilahkan, monggo. Saudara Rizky ya, nanti bisa nyusul yang lain. Maka kalau masih ada waktu, silakan Saudara Rizky. Siap. Sebentar Pak, saya izin untuk mau share Share. screen. Ya, silakan. Ini bisa sudah disetting share screen-nya. Semuanya bisa men-share. Ya, silakan. Ini dari Banjarmasin ya, Saudara Rizky ya. Sebenarnya di Kalimantan Tengah Pak, saya Pak. Oh, Kalimantan Tengah. Ya, cuman Kar- eh, Recording in progress. ya. baiklah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtali mandana ilaihi bi'idni wa qad nadana labaika ya mandalana wa hadana. Walladzi qad atana nikmatan katsiratan hatta nastati'a najtami'a fi hadzal fursal ghaliyah masaluha kamasalil lu'lu allazi tala'la wa yatala'la wa kana tala'luha atiyam mutalali wal mutalali wal marjan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka di tempat di Zoom meeting ini. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Waalaikumsalam. yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang yang diterang oleh iman, Islam, dan ihsan. Ya, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen, Pak Doktor Haji Effendi. Ya, hari ini izinkan saya untuk sedikit eh, mempresentasikan untuk tugas dari Bapak.
Saya izin share screen. Hmm, sudah terlihat screen saya, Pak ya? Sudah terlihat, Pak? Siap. Enggak ada suaranya ya? Oh ya, siap. Baik. Untuk makalah kita hari ini analisis yuridis dan filosofis pembatalan pernikahan. Lanjut, silakan. Hmm. Ya, siap. Baik, langsung saja untuk efisiensi waktu saya sampaikan hari ini kita dengan judul analisis yuridis dan filosofis pembatalan pernikahan. Ya, untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu bahwasanya memang pernikahan itu adalah misalkan ghalizo atau perjanjian yang kuat. Nah, kemudian untuk masalah mengapa status pernikahan yang sah secara administratif bisa dibatalkan. Nah, ini yang perlu kita bahas. Terus apa sih implikasinya terhadap eh, hak keperdataan kita? Nah, jadi untuk tinjauan pustakanya, atau kerangka teori, jadi kita untuk konsep pasah dan pembatalan, perbedaan mendasar antara pasah atau tadi pembatalan karena cacat akad dan talak atau pemutusan ikatan. Nah, jadi dari tinjauan ini tadi kita akan membahas sedikit tentang pembatalan pernikahan. Nah, masuk ke pembahasannya. Jadi analisis dari sebab-sebab pembatalan. Secara garis besar, sebab pembatalan dalam hukum Islam diklasifikasikan menjadi tiga. Nah, ini yang pembagiannya dibahas kita ada tiga. Nah, yaitu pertama cacat pada akad, kemudian pelanggaran syar'i, kemudian cacat jasmani atau mental. Nah, jadi dari seperti cacat pada akad, nih adanya unsur penipuan atau ada paksaan mungkin dari wali yang tidak sah. Nah, dasar hukumnya apa? Nah, ini dasar akad adalah kerelaan. Jadi memang akad itu harus berdasarkan kerelaan, bukan karena paksaan. Kemudian pelanggaran syar'i. Ditemukannya fakta bahwa pasangan adalah mahram atau adanya perbedaan agama atau murtad. Nah, ini jelas dasar hukumnya. Jadi larangan pernikahan saudara atau beda akidah di Quran surah An-Nisa ayat 23. Nah, kemudian yang ketiga yaitu cacat jasmani atau mental. Jadi ini penyakit atau cacat ya yang menghalangi tujuan utama pernikahan yang sebelumnya memang tidak diberitahukan. Nah, ini dasar hukumnya hak khiar atau memilih ya bagi pasangan yang merasa dirugikan seperti itu. Kemudian untuk dampak hukumnya, ya seperti yang kita bahas tadi, eh, bahwasanya ada status anak, ada harta bersama, dan ada status iddah. Jadi status anak dalam hukum Islam atau yang kita sering pakai itu adalah KHI. Anak dari pernikahan yang dibatalkan tetap dianggap anak sah jika orang tua bertindak dengan itikat baik. Nah, jadi selama dia itikat baik, ya pernikahan memang memang bisa dibatalkan, tetapi untuk anak tetap sah sebagai anak dari pasangan tersebut. Kemudian harta bersama. Nah, banyak nih yang ditanyakan, bagaimana pembagiannya aset jika pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Nah, tentu makanya sekarang ada pembagian harta saat apa perjanjian apa sebelum nikah ya untuk pembatalan baik pun perceraian. Kemudian status iddah, apakah istri tetap wajib menjalankan masa iddah? Nah, ini perlu nanti kita bahas lebih dalam lagi untuk eh, pembatalan nikah. Nah, sederhananya yang mungkin saya eh, susun untuk makalah ini. Jadi kesimpulannya, pembatalan pernikahan
bukan sekedar memutus hubungan, tetapi upaya korektif atas cacat hukum yang mencederai kesucian akad. Kemudian yang kedua, saya simpulkan bahwasanya pentingnya penguatan literasi hukum pranikah untuk menghindari adanya tadlis atau penipuan. Jadi kita memang sudah seyogyanya sebelum menikah kita harus lebih mengenal dulu pasangan kita, baik itu personalnya, kemudian secara keluarganya, agar tidak eh, eh, apa namanya berusaha untuk mencari tahu. eh, Contoh kalau misalkan perempuan kan ingin menikahi seorang lelaki harus tahu dulu nih sudah menikah atau belum, bujang atau bukan, kan seperti itu supaya bukan menjadi kesalahan kita atau bukan sebagai kelalaian kita. Yang mana itu menjadi pemicu utama pembatalan di pengadilan agama. Ya mungkin cukup sederhana Pak untuk makalah saya yang judul pertama tadi untuk pembatalan pernikahan. Mungkin dari teman-teman atau mungkin ada yang ingin didiskusikan atau dibahas untuk judul pembahasan kita hari ini untuk pembatalan pernikahan. Saya persilahkan. Oke, silakan yang lain menanggapi. Ada yang mau nanggapi dari yang lain? Atau lanjut yang kedua, Mas? Siap, siap Pak. Ya, dilanjut ya. Nanti baru ditanggapi. Ini yang kuliah hanya 2 orang, yang lainnya kemana? Mbak Fani, lainnya kemana Mbak Fani? Sudah saya kasih tahu di grup Bapak, masih nunggu. Ya. Ini enggak pakai breakout ya? Tidak pakai Bapak. Oh, ini sudah di breakout ya? Ini kalau menurut jadwal aslinya sore ya, Mbak Fani. Oh, sore Oke, ya? San. Ya, aslinya sore Tapi kemarin. sudah Berhubung pagi. Pak Wakil tidak bisa kemarin, jadi hari ini. Iya. Oke, Kemarin siap, siap. saya ada di TVRI. Oke, oke, siap, siap. Alhamdulillah. Ya, udah, Mas Rizky? Siap. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Iya. Ya, yang kedua, yakni urgensi perjanjian perkawinan dalam mewujudkan keadilan hukum keluarga, perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ya, untuk pernikahan dalam Islam, ya seperti kita ketahui bahwasanya nikah itu bukan hanya sekedar ikatan biologis ya. Jadi juga melainkan mitsaqon ghalidha, artinya perjanjian yang kuat. Nah, tapi pada faktualnya menunjukkan tingginya angka perceraian yang seringkali menyisakan sengketa harta, hak asuh anak, dan ini berlarut-larut ya kita lihat di pada masyarakat. Nah, kemudian perjanjian perkawinan atau taklik talak ini seringkali dianggap tabu atau bentuk ketidakyakinan terhadap pasangan. Nah, padahal memang secara normatif Islam memberikan ruang ya, atau kebebasan ya untuk kita selama tidak menghalalkan yang haram ya. Nah, ini Pak, ini saya sampaikan ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam epistemologi hukum Islam. Kemudian yang kedua, apa sih urgensi sosiologis
dan yuridis penerapan perjanjian perkawinan bagi perlindungan hak-hak istri dan suami di Indonesia. Ya, jadi untuk kerangka teorinya, ini mengacu pada kaidah fikih. Nah, yaitu umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal, atau malah sebaliknya. Nah, kemudian untuk menggunakan teori maslahah mursalah atau kepentingan umum. Nah, dari Imam Syaitibi, perjanjian perkawinan dipandang sebagai instrumen atau salah satu instrumen untuk mencegah yang namanya kemudorotan. Lanjut kita bahas ini urgensi dari perjanjian perkawinan secara landasan normatif hukum Islam ya. Ah, dalam literatur fikih klasik ya, perjanjian perkawinan sering dikaitkan dengan eh, syarat dalam nikah. Mayoritas ulama cenderung lebih fleksibel, memperbolehkan syarat-syarat tambahan, seperti istri tidak boleh dimadu atau istri tetap diizinkan bekerja. Nah, ini banyak Pak, kalau di kota-kota besar istri untuk diizinkan bekerja, atau ada mungkin yang perjanjian mereka istri tidak boleh bekerja dan sebagainya. Di Indonesia, perjanjian perkawinan memang banyak mengalami pergeseran paradigma. Seperti kita ketahui, jika dulu hanya bisa disebut sebelum menikah, kini dapat dibuat selama masa perkawinan itu. Contoh nih, pemisahan harta, melindungi aset bawaan atau warisan agar tidak tercampur dalam harta bersama, atau kita yang sering dengar itu harta gono gini. Nah, kemudian contoh perlindungan secara bisnis seperti artis-artis yang ada, Pak. Teman-teman pada umumnya menjaga agar resiko pilot bisnis salah satu pihak tidak menyeret aset pasangan yang lain. Artinya supaya memang uh, tidak merugikan satu sama lain. Nah, kemudian ada ini saya bahas juga urgensi sosiologis dan perlindungan hak perempuan. Nah, ada namanya mitigasi KDRT. Perjanjian dapat memuat klausul perlindungan jika kekerasan fisik atau psikis. Nah, ini bisa kita uh, membuat klausul untuk perlindungan itu. Kemudian kemandirian ekonomi. Nah, jadi kita bisa memberikan jaminan nih bagi istri untuk tetap mengembangkan potensi diri atau mungkin pendidikan, ya seperti kan mungkin S1, S2 dan seterusnya tanpa intervensi dengan melanggar hak dasarnya. Jadi yang pasti kita sudah tahu hak dasarnya. Nah, jadi yang tadi poinnya adalah tidak menghalalkan yang haram. Kemudian ada kepastian masa depan anak. Nah, kita mengatur baik itu biaya, pendidikan, dan sebagainya, dan hak asuh kita secara preventif. Ya, jadi untuk kesimpulannya ya, yang makalah sederhana ini yang saya buat, jadi perjanjian perkawinan dalam hukum Islam bukan sekedar formalitas secara administratif saja, melainkan ini adalah sebuah manifestasi dari prinsip keadilan, kerelaan. Nah, urgensinya terletak pada kemampuannya untuk mapping atau memetakan kewajiban secara spesifik yang tidak terakomodasi secara detail dalam hukum umum. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk meminimalisir konflik yang mencederai tujuan pernikahan. Karena yang kita tahu semua, tujuan pernikahan adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itu untuk pembahasan kita tadi yang urgensi dari perjanjian perkawinan dalam mewujudkan keadilan hukum keluarga. Eh, ini lanjut Pak atau bahas lagi? Kita bahas dulu. Lanjut Pak ya. Ya lanjut, Baik, dilanjut saya aja. langsung Ya. lanjut ke Bentar sebelum dilanjut,
Maka Hmm. tentu dengan skema ini saudara sudah mempersiapkan, itu bisa saudara angkat di tesis Anda. Bisa Siap. eh, studi kebijakan, bisa apa itu studi kasus di PA mana, PA Kalimantan Tengah sana. Jadi mencari kasus pembatalan nikah itu atau kasus perjanjian itu dan sebagainya, kemudian dianalisis. Studi Hmm. ini di pengadilan apa gitu ya, tinggal nambah di pengadilan apa sehingga apa yang menjadi landasan-landasan landasan-landasan pemutusan perkara oleh hakim itu coba diangkat. Jadi eh, di PA ini ada berapa kasus begini, ya, ada ada berapa kasus begini, kemudian kasusnya apa saja, spesifikasi kasusnya apa saja, kemudian bagaimana ketika hakim memutuskan itu didasarkan dengan dasar apa begitu. Itu bagus untuk bisa diangkat di tesisnya. Untuk izin bertanya, satu PA cukup Pak ya? Maksudnya yang Satu penting PA aja, satu cukup ya. PA. Satu PA dengan beberapa kasus yang sama. Satu PA dengan beberapa kasus yang sama. Kalau memang butuh segera untuk penelitian, gak apa-apa. Sebelum masih semester berapa ini, gak apa-apa. Dimulai aja, gak apa-apa. Dimulai Siap. aja dan bisa Mbak Fani ya, minta izin untuk penelitian ya dari kampus ya. Bisa Bapak. Ya, saya grace Siap. nanti begitu masuk di semesternya sudah siap dengan ini. Yang paling penting orang meneliti itu kan begini, Akhir menemukan semester ini clue. juga bisa sempro Bapak. Ya, ya, ya bisa sempro. Menemukan clue apa yang akan diteliti, kemudian konfirmasi dengan apa yang ada di lapangan, temuan apa yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan itu. Karena bagaimanapun juga itu bisa aktualisasi keilmuan dengan satu catatan bahwa tulisan itu betul-betul ada originalitas. Boleh dengan judul yang agak mirip, tapi sama sekali tidak menyentuh penelitian orang lain. Langsung eksplorasi dari literasi yang saudara mampu, kemudian saudara mengkonfirmasi, mencocokkan dengan apa yang ada di lapangan, dan itu saudara susun sendiri dengan kata-kata Anda sendiri tanpa melihat apa yang ditulis oleh orang lain, itu sudah menunjukkan originalitas karena nanti akan dicek Turnitin, cek plagiasi. Lanjut yang ketiga. Bagus, saudara menguraikan bagus itu, bagus. Lanjut. Baik, saya izin untuk share yang selanjutnya. Ya, silakan. Ya, baiklah. Selanjutnya kita pembahasan tentang sigat talak dalam hukum Islam. Nah, dalam pernikahan kita sebagai umat Muslim, tujuan utama dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, nah, itu dari tujuan kita pertama untuk menikah ya. Nah, kemudian ada hukum Islam juga menyediakan pintu darurat. Nah, ini kita dalam tanda petik pintu darurat. Jadi berupa yang namanya perceraian. Nah, jadi perceraian eh, adalah pintu darurat. Jadi kalau sudah darurat baru kita gunakan. Seperti itu ya, seperti yang kita ketahui di dalam pesawat. Kalau nggak mungkin kita buka pintu darurat malah membahayakan diri kita. Jadi pintu itu dibuka kalau memang eh, terjadi darurat. Nah, jadi pintu darurat itu dibuka kalau tujuan dari yang pernikahan tadi, kita tujuannya sakinah mawaddah warahmah tidak tercapai. Akhirnya kita menggunakan pintu darurat atau perceraian. Salah satu bentuk perceraian yang unik yang sering di Indonesia adalah taklik talak. Nah, sigot taklik talak. Jadi secara etimologi, taklik berarti menggantungkan, sedangkan talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Nah, sigot taklik talak adalah ucapan. Ucapan apa? Ucapan talak yang digantungkan oleh suami pada suatu syarat atau keadaan tertentu. Artinya, talak tidak jatuh saat ucapan dilontarkan,
melainkan baru akan jatuh secara otomatis apabila syarat yang disebutkan Ya dalam bagus. ucapan Waalaikumsalam. terpenuhi Ya, atau ya gimana? dilanggar. Ya, kemudian untuk landasan hukumnya nih. Asraf di mana? Di Jadi mana? untuk dasar hukum mengenai Anur, keabsahan insya Allah, insya Allah. taklik talak bersumber Hmm. dari prinsip kebebasan bersepakat dalam akad Ya, selama tidak ya, insya Allah. menghalalkan yang haram. Ya. Ya, Jadi di eh, sini saya mengutip dari eh. para ulama fikih secara mayoritas ya, atau Ya, jumhur ulama Nusran, Nusran. berpendapat bahwa taklik talak adalah sah jika syarat terpenuhi, maka Ya, jatuhlah talaknya. ya, Dan secara KHI, iya, iya, talik iya, talak diatur secara iya, oke. Hmm. spesifik Ya. dalam pasal 1 huruf Salam warahmatullahi wabarakatuh. dan pasal 116 huruf G. Nah, janji ini biasanya dibacakan oleh mempelai pria segera setelah akad nikah dan dicatatkan dalam buku nikah. Nah, isi sigot taklik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan di Indonesia, nah, ini ada standar taklik talak mencakup janji suami eh, antara lain seperti ini. Yang pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Biasanya ada kita bacakan nih. Kemudian tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan. Yang ketiga, membiarkan atau tidak mempedulikan istri selama 6 bulan. Yang terakhir, menyakiti badan atau jasmani istri. Nah, itu ya ada 4 yang siga taklik di Indonesia. Kemudian untuk mekanisme jatuhnya talak nih. Penting untuk dipahami bahwa talak tidak jatuh secara goib begitu saja ya, pada prosedur hukum yang harus dilalui. Jadi, pertama nih, pelanggaran syarat. Suami melanggar salah satu poin dalam janji taklik. Nah, kemudian yang kedua, ketidakterimaan istri atau istri ini tidak ridho atas perlakuan yang diperlakukan suami. Kemudian pengajuan ke pengadilan. Istri harus membayar iwat atau uang pengganti biasanya 10.000 untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Kemudian yang keempat, putusan hakim. Setelah pembuktian, hakim akan memutuskan perkara. Nah, talak yang jatuh melalui proses ini biasanya berstatus talak bain sugro. Tidak bisa dirujuk, harus akad nikah baru jika ingin kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi yang kita bahas hari ini secara sederhananya, sehingga ta'lik talak berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi istri. Agar apa? Agar suami tidak sewenang-wenang memperlakukan istri. Secara hukum Islam, ia sah sebagai bentuk perjanjian yang mengikat. Dan secara hukum negara juga itu sah. Jadi dia memberikan kepastian hukum bagi istri untuk menuntut haknya di pengadilan. Seperti itu ya. Sigat talik talak khususnya di Indonesia secara hukum Islam. Ya mungkin itu Pak yang saya sampaikan dari 3 materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang perlu kita bahas dari teman-teman mungkin ada yang ingin tanyakan. Kami persilahkan. Silahkan.
Udah? Sudah, Pak. Udah selesai? Sudah selesai, Pak. Mungkin Oke. Baik. Ada yang nanggapi? Baik, kita urai satu persatu ya. Dari yang dibahas tadi ya. Kita urai satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan sebab-sebab batalnya pernikahan menurut hukum Islam. Sekali lagi, sebab-sebab batalnya pernikahan menurut hukum Islam. Maka tentu ada tiga hal yang perlu kita lihat adalah apa yang dimaksud batalnya nikah itu, kemudian hal-hal apa yang dapat menyebabkan batalnya nikah, bagaimana pembatalan nikah itu dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Pembatalan nikah itu pada dasarnya adalah sebagai tindakan pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan yang telah dilakukan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Kalau tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, maka jikalau yang laki-laki itu dijaga, jikalau yang perempuan itu perawan, maka statusnya dia dinyatakan belum pernah menikah. Tapi dengan satu catatan bahwa ini udah sampai ke hubungan badan apa tidak gitu. Dan pembatalan nikah itu akan berbeda dengan perceraian yang merupakan pembubaran perkawinan yang sah. Jadi, pembatalan nikah itu berbeda dengan perceraian. Kalau perceraian itu adalah pembubaran perkawinan yang sah, kalau pembatalan memang batal, dianggap tidak terjadi apa-apa. Dan pembatalan nikah dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, ketentuan syarat atau rukunnya pernikahan, perkawinan. Dan akad atau transaksi ijab kabul itu dikatakan sah. Sekali lagi, akad atau ijab kabul atau transaksi pernikahan itu dapat dikatakan sah bila itu dilaksanakan dengan kelengkapan persyaratan dan rukun-rukun nikah. Manakala syaratnya tidak sah, rukunnya tidak sah, syaratnya tidak lengkap, rukunnya tidak lengkap, maka peristiwa perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan dalam waktu tertentu itu bisa dibatalkan sehingga dianggap tidak ada. Kemudian, sebagai kelanjutannya, maka transaksi atau akad itu akan mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang pasti itu, sehingga masing-masing tidak boleh mundur dari transaksi atau akad tersebut kecuali oleh hal-hal yang secara hukum dapat dibenarkan. Sehingga, taruhlah bagian-bagian yang tidak terpenuhi syaratnya, bagian-bagian yang tidak terpenuhi rukunnya, maka melalui pengadilan diajukan pembatalan. Kemudian, suatu transaksi atau akad yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya hanya akan nampak di permukaan, tetapi dalam pandangan hukum belum dianggap ada dan terlaksana. Jadi, walaupun udah dilakukan pernikahan dengan pesta yang sangat mewah, namun karena ada unsur yang tidak terpenuhi, maka peristiwa itu tidak dianggap tidak ada. Masih ingat dulu di NTB pernikahan perempuan dengan perempuan, pernikahan perempuan dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ada laki-laki menikahi seorang perempuan tapi bencong. Ada perempuan menikah dengan seorang laki-laki tapi setelah setelah setelah
berlanjut, ternyata bukan laki-laki, bahkan sempat jadi imam sholat, dan baru diketahui setelah sekian lama, dan ternyata menantunya itu bukan seorang laki-laki, tapi seorang perempuan. Waktu itu diketahui oleh mertua perempuannya, dia keluar dari kamar mandi, tapi kenapa dadanya ditutup? Ternyata dibuka, ternyata bukan dada laki-laki, tapi dada perempuan. Nah, bagaimana begitu? Maka itu bisa dibatalkan, karena pernikahannya adalah rusak. Akad nikah dikatakan sah, bila mana dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukun. Berarti ketika syarat dan rukunnya nikah tidak terpenuhi, tidak dapat dilengkapi, maka akad nikah itu juga batal. Sementara akad nikah yang sah adalah akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum di samping beberapa akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan atas peristiwa akad nikah itu. Di antaranya adalah halalnya Di antaranya adalah setelah akad nikah yang sah, maka hubungan pergaulan suami istri itu halal. Bukan hanya itu, suami ada konsekuensi hukum berikutnya adalah mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Kemudian jikalau ada yang meninggal, saling mewarisi. Dan jikalau mempunyai keturunan, maka keturunan juga punya hak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan atau anak yang sah. Nah, kemudian hal-hal apa yang dapat menyebabkan batalnya nikah? Yang pertama, pernikahan batal. Salah satunya adalah pasangan itu murtad atau keluar dari Islam. Karena syarat untuk mempelai laki-laki maupun perempuan itu adalah muslim, mukmin. Sekali lagi, syarat mempelai laki-laki dan syarat mempelai perempuan adalah muslim. Jikalau salah satu pasangan itu murtad atau keluar dari Islam, maka pernikahan bisa dibatalkan dan bisa mengajukan pembatalan. Namun jikalau itu terjadi setelah sekian lama, itu bukan dibatalkan, tapi secara otomatis terjadi perceraian. Pembatalan itu manakala belum terjadi apa-apa. Suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih kafir. Misalkan, pernikahan ini juga berlaku pada agama lain. Jadi, agama A, non-Muslim, dua-duanya non-Muslim, kemudian salah satunya masuk Islam, maka secara otomatis perkawinan mereka juga bisa dibatalkan. Lantas bagaimana dengan kebijakan negara-negara yang membolehkan nikah beda agama? Maka untuk di Indonesia, sekali lagi untuk di Indonesia belum diakui pernikahan beda agama. Pertanyaannya bagaimana kalau dia melakukan pernikahan katakanlah di Australia itu sudah mengakui pernikahan beda agama. Bahkan ada negara yang mengakui pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bagaimana ketika mereka pulang ke tanah air, apakah itu punya kekuatan hukum? Fakta ini berlanjut kan ada beberapa pasang selebritis yang menikah beda agama. Paling tidak bisa kita temui ada dua atau tiga pasangan yang menikah beda agama. Yang satu masih langgeng sampai sekarang, yang lainnya sudah apa? Sudah berpisah. Kemudian suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya. Jikalau kemudian dia menikah, tapi kemudian suaminya tidak pulang-pulang, belum pernah ketemu, apalagi nikahnya online, pakai teleconference atau pakai Zoom. Bisa sekarang nikah pakai Zoom, dulu pakai teleconference. Sekarang bisa pakai Zoom. Misalkan yang laki-laki ada di luar negeri, yang perempuan ada di tanah air, itu bisa
dilangsungkan proses ijab kabul. Tapi tidak pernah pulang-pulang. Dan setelah pernikahan tidak diketahui di mana dia berada, maka itu bisa mengajukan pembatalan. Kemudian bisa juga disebabkan karena ada penyakit menular pada salah satu pasangan dan diketahui setelah akad nikah. Bisa juga dilakukan di bawah ancaman, misalkan pernikahan karena diancam, tidak ada atas dasar kerelaan. Bisa juga karena ada kesalahsangkaan mengenai diri suaminya, misalkan yang mau dinikahi adalah adiknya, tapi yang ternyata yang diberikan kakaknya. Dan itu diketahui, tapi mengetahuinya sebelum sebelum dukhul ya, sebelum dukhul ya. Setelah diketahui, ternyata bukan ini, keliru ini. Ya. Nah, maka itu bisa mengajukan pembatalan. Bisa juga pernikahan melanggar batas umur perkawinan dan itu tidak diinginkan gitu. Bisa juga karena antara dua orang memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, rodho'ah. Bisa juga karena tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Bisa juga karena perempuan yang dikawin itu ternyata masih menjadi istri pria lain, menjadi istri pria lain. Maka sebab-sebab yang demikian ini bisa dibatalkan demi hukum. Kalau sudah diketahui beberapa hal, delik-delik aduan, delik-delik permasalahan yang membuat batalnya hukum, maka siapapun bisa mengajukan paling tidak ada 5 komponen yang bisa mengajukan proses pembatalan nikah itu. Yang pertama bisa suami, bisa istri dari perkawinan yang terdahulu. Misalkan ada seseorang yang masih punya istri atau seseorang yang masih punya suami, karena ada beberapa hal, maka bisa salah satunya untuk mengajukan pembatalan. Atau suami yang sekarang, suami atau istri yang sekarang bisa mengajukan pembatalan. Bisa juga keluarga yang sedarah dalam garis ke atas, ayah, kakek, nenek, ibu, sampai ke atas. Atau siapa saja yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu, termasuk oleh anak-anak dari perkawinan yang pertama, atau oleh kejaksaan. Maka tentu peristiwa itu bisa dilakukan kapanpun jikalau memenuhi unsur-unsur delik aduan dari pernikahan itu. Ini, mari barangkali ada yang didiskusikan. Saudara Butarin, Saudara Soleh, silakan. Berkaitan problem-problem ini, barangkali di tempat tinggal saudara ada hal-hal yang seperti ini untuk kita diskusikan. Udah di daerahnya Mas Rizky pernah melihat Yang gimana itu Pak? terkait dengan beberapa peristiwa pernikahan yang dianggap tidak memenuhi syarat atau rukun begitu? Waktu dulu sih Pak, waktu saya masih magang di pengadilan Banjarmasin dulu Hmm. Pak. Pernah dulu Pak ada Hmm. kejadian. eh Dia pembatalannya itu dia sudah punya istri 4 Pak sebenarnya Pak. Hmm. Kan. Terus yang istri yang keempat ini kalau nggak salah kemarin saya ngikuti eh, waktu masih magang itu Pak masih ngikut di apa tuh pengadilannya. Jadi ada syarat-syarat yang nggak terpenuhi di waktu pernikahan yang istri yang keempatnya itu. Salah satunya kalau nggak salah kemarin itu nggak bisa memenuhi apa namanya yang ada cacat fisik lah Pak, cacat fisik. Ya. Dia nggak tahu suaminya akhirnya diceraikan, dibatalkan gitu ya Pak, ya, dibatalkan. Hmm. Eh, tapi ternyata pas dikulik oleh hakimnya dia mau diganti gitu nah Pak. Jadi mau nikah lagi yang
istri yang baru. Jadi tetap Oh, 4 kurang 1 tapi nambah lagi 1 gitu nah Pak. oh. Itu. Nah, pembatalan Keempat-empatnya itu dinikahi secara sah di KUA enggak? Atau nikah siri? itu kemarin nikahnya sah semua Pak di KUA Pak. Wis, hebat itu lelananging jagat itu. Di Banjarmasin kemarin seperti itu Pak. Salah satunya yang Orangnya unik. kaya berarti, kaya unlimited berarti. Pengusaha Pak. Oh, pengusaha. Pengusaha Pengusaha itu, pengusaha batu, itu batu bara Pak. Iya Pak. ingin nambah gitu ya. Udah Betul bosan Pak. dengan Jadi karena batasnya kan cuma 4 Pak. Jadi ya, 1 empat. dibatalkan gitu loh Pak. Ada Hmm. alasan-alasan yang tadi disampaikan dibatalkan karena memang mungkin nggak sesuai ekspektasi oleh suami tadi kan dibatalkan 1. Tapi ternyata pas dikulik hakim dia sudah siap mau nambah 1 gitu loh Pak. Oh, mau ganti lagi. Kayak puzzle Ganti, begitu ganti. ya. Iya, Ambil seperti satu, tinggalkan satu, ambil satu gitu ya. ya. Jadi tetap 4 dia. Akhirnya gimana keputusan pengadilan? Kemarin itu akhirnya karena memang istrinya juga eh, sepakat juga Pak dalam artian memang tadi kan ada cacat fisik dan sebagainya yang memang tidak diketahui oleh suaminya. Tetap akhirnya ketok palu Pak dibatalkan Pak pernikahannya Pak. Dibatalkan? Iya Pak. Udah sempat ditiduri belum? Yang terakhir itu belum Pak, karena kan ya tadi baru baru tahu di pas sudah mungkin berapa pekan gitu ya Belum ditiduri pernikahan. kan sudah dikuliti. Rugi, Dikulik ya Pak. Pak. Ya, yang perempuan ini rugi itu sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada selai benang pun moro-moro batalkan. Iya, padahal pengusaha Pak, orang kaya raya, salah orang kaya raya di Banjarmasin Pak. Yang perempuan juga kaya, Kayaknya orang biasa Pak, orangnya orang biasa, orang apa, orang tapi uang panainya besar di sana ya. Uang maharnya besar ya. uang maharnya kalau orang Banjar ini nggak terlalu nuntut sih Pak. Cuman memang apa ya jadi ini ya apa nilai masyarakat tuh melihat dari uang panennya itu kan gambarannya seperti itu Pak. Kalau Iya, ke dari lakinya malu kalau nggak besar gitu nah Pak. iya, besar. Hmm. Beda dengan Jawa itu, saikhlase, Tapi itu saikhlase. sebagai ini juga Pak nilai tambah maksudnya kita sudah nikah sudah perjuangkan kan besar gitu masa kita lepaskan gitu Pak. Nah, Salah satu nilai ini. kalau di Sulawesi itu semakin tinggi status sosialnya, semakin besar uang panainya. Karena Ya, ternyata di tradisi Sulawesi itu, ketika pesta nikah itu lebih dari sehari, sampai hmm, 7 hari 7 malam. Lah 7 hari 7 malam itu juga ngasih makan orang sekampung itu selama 7 hari 7 malam. Jadi sebetulnya uang panai itu digunakan untuk begitu-begitu panai itu, termasuk sumbangan sukarela tanpa tekanan disingkat susu tante untuk untuk apa? Untuk membantu pembiayaan pembiayaan akibat dari pesta pernikahan itu. Sehingga si yang terima panai itu juga akhirnya ya kembali ke nol lagi karena uang digunakan untuk pesta itu. Di sana di Sulawesi. Kalau di Banjar bagaimana? Mas Rizky dulu kasih mahar kepada istrinya berapa? berapa kemarin Pak ya? Sekitar 8 jutaan kalau nggak salah ya. 8. 8 juta. Murah itu. 8 juta itu 8 juta itu paling Mas Murni hanya 2,5 gram itu. Kemarin itu saya ini Pak, berdasarkan kan ada yang di dulu dulu saya pernah baca itu di Fathul Qorib itu Pak yang saya lupa jadi kan waktu Nabi itu dulu kan ada minimalnya Pak ya, minimal sekian eh ah,
Iyalah. Iya, jadi ada paling besarnya berapa. Nah, saya tuh ambil tengah-tengahnya kemarin. Saya rupiahkan waktu itu. Masih gitu kalau nggak salah. Masuk lah. Oh, Gitu, Pak, kemarin. iya. Dari dirham itu Nabi saya... itu satu ketika mendapati sahabat tidak punya apa-apa itu hanya cincin besi itu. Gak ada harganya cincin besi. Kalau bahasa orang pesisir cincin batok itu. Jadi ambil tempurung kelapa dibuat cincin. Bisa untuk jadi mas kawin itu. Makanya ada yang mahalnya apa? Teman saya itu mahalnya apa? Surah Al-Fatihah. Dengan mahar surah Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Nah, itu kalau Langsung jadi itu. surah Al-Fatihah itu berarti maksudnya dalam artian diajarkan surah Dibacakan Al-Fatihah dok. itu. Atau Dibacakan atau surah gimana? Al-Fatihah. Oh. Kebetulan teman saya itu anggota HTI. Orang HTI kan gampang banget nikah itu. Nikah lebih dari satu kan gampang banget. Kalau Oh. kepengen gampang nikah ya. Tapi itu ya Hmm. gimana itu? Eh, Ustadz, ini yang ya, apa mengenai pembatalan nikah itu seumpamanya kalau sudah dikuliti tadi gimana Ustadz? Apakah ya. nanti bahasanya apalagi sudah tanamkan di situ, tanam Ya. cabai Kalau itu sudah dikulit, langsung kalau atau sudah dikuliti dan digauli itu statusnya sudah bukan batal selama syaratnya masih terpenuhi, rukunnya terpenuhi, ya cerai. Statusnya bukan dibatalkan, cerai. Wong perawan sudah hilang perawannya kok. berarti Tapi masalah kalau hanya status dikuliti belum diapa-apain, masih masih gadis karena pembatalan itu tujuannya adalah mengembalikan statusnya. Yang perawan tetap perawannya, yang jejaka tetap jejakanya, kecuali yang janda atau duda. Yang perawan statusnya masih perawan, sehingga di KTP tidak nikah statusnya. Kalau sudah pernah nikah, duda atau janda, statusnya malah perawan ting-ting. Nah, kalau sudah dipakai kan bukan ting-ting, tong-tong, yang tuk-tuk, udah tuk-tuk, perawan kalau tuk-tuk, itu bukan ting-ting. artinya sudah cerai terus sudah menanam di situ kan terus gitu, tetap tanggung jawab ya untuk umpamanya Ya, memang hamil statusnya cerai, statusnya cerai. Kalau sudah statusnya cerai, maka menggunakan perspektif persyaratan perceraian itu kayak apa begitu. Saudara Darin, masuk? Darin? Saudara Darin? Orangnya kemana Iya, ini? Pak Dokter, ada. Ngapunten Ya, baru datang dari perjalanan ya. tadi. Oh, baru datang. Rumahnya mana, Saudara Darin? Saya daerah Taman Sepanjang. Taman Sepanjang. Keturunan dari Basyaiban ya? Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak Dokter. Ya. Keturunan Basyaiban berarti keturunan dari Sunan Cirebon. Nggih. Ya. Panggilannya Sayyid apa Habib Biasa saja Pak Dokter. Nggih, Mas atau biasanya kalau Maulana? Mas biasanya. Mas. Maulana. Maulana Sayyid. Mas itu kan Maulana Sayyid. Nggih, leres, nggih. Ngapunten ada Iya. unek-unek sedikit Ya silahkan. Monggo. terkait praktek pernikahan yang marak terjadi di masyarakat kita, nggih. Ya. Ngapunten, sebagian masyarakat kita itu kan lebih nurut atau dalam tanda kutip taat kepada kiai nggih, atau ustadz yang dituakan ngoten. Mm-mm. Itu terkadang lebih ketaatan terhadap hukum positif di Indonesia. Terkait pernikahan seperti itu, eh, saya termasuk sering menyaksikan gitu praktek-praktek pernikahan yang di bawah tangan kalau orang bilang gitu. Mm-mm. Pernikahan siri seperti itu. Eh, ya orang lebih tunduk kepada dawuhnya kiai biasanya ngoten. Nanti yang penting kiai bilang sah, kiai bilang cukup, nggih sampun cukup. Itu statusnya dalam hukum undang-undang perkawinan seperti apa nggih?
Apakah Ya. nanti negara itu berhak mengintervensi atau seperti apa? Atau mungkin hanya memfasilitasi mentajdid nikahnya atau terus pundi? Ya, ya berkaitan dengan problem terutama di Taman itu lebih kental begitu. Di Kecamatan Taman itu Oh, nggih. lebih kental begitu karena kemarin saya menghadiri pernikahan di Taman itu lebih kental di kepatuhan di kiainya, kepatuhan di tokoh agamanya. Maka tentu Nggih. perangkat-perangkat yang menyangkut hukum positif, maka tetap pernikahan itu harus dicatatkan. Makanya kemarin sempat masuk dalam rumusan undang-undang pidana bahwa pelaku nikah siri dan nikah poligami itu termasuk bisa masuk delik aduan pidana. Maka tentu delik Oh, aduan pidana nikah siri yang bagaimana, nikah poligami yang bagaimana. Tentu nikah siri dan nikah poligami yang masih ada irisan-irisan pelanggaran-pelanggaran hukum. Saya sendiri secara pribadi, walaupun saya juga di sini juga tokoh agama sekaligus dari orang Kementerian Agama, maka saya sangat tidak merekomendasikan pernikahan yang tidak dicatat. Nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan. Kenapa? Konsekuensi hukum itu apa banyak rentetannya gitu. Jadi nikah yang tidak dicatatkan kerugiannya itu lebih banyak. Kalau dia memang katakan ada seorang laki-laki mau menikah seorang perempuan, kalau dia sebagai lelaki gentle, maka tentu dia punya tanggung jawab yang besar baik secara jasmani, rohani, dunia akhirat, sehingga apapun konsekuensi dari peristiwa pernikahan dia akan bertanggung jawab. Pernikahan siri itu akan bisa memutus tanggung jawab itu. Kalaupun toh alasannya, wah ini daripada nanti rentang-renteng, biar nanti tidak dosa. Lah, dosa dan tidak itu kan bagaimana kedua belah pihak itu membangun komitmen. Kalau dia sudah, misalkan ini mumpung ada yang minta ini, mumpung ada yang minta, wes sekalian langsung kita ikat sekalian. Misalkan dua-duanya yang satu masih semester 1 S1, yang satu masih semester 3 S1. Wah, ini dua-duanya kan belum bekerja. Dua-duanya belum bekerja daripada nanti eh, gonceng sak gonceng, dulit sak dulit, nanti sing dosa orang tuanya. Ini dinikahkan nih, timbangannya sudah begini-begini dan begini. Maka itu bukan menjadi alasan gitu. Sekali lagi, itu bukan menjadi alasan. Kalau memang kedua belah pihak itu punya konsekuensi, komitmen, sekali lagi punya komitmen di dalam menjaga rumah tangganya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ya memang setan itu, nikah itu adalah jalan menuju Allah yang sangat dibenci oleh setan. Maka setan akan menggoda. Godaan setan apa? Wis gak apa-apa wong kowe wis wekmu dhewe, wis kok apa-apa nu gak apa-apa. Urusan yang lain kamu kan sudah melamar, bukan begitu maksudnya gitu. Karena kenapa saya mengatakan begini? Karena yang menanggung konsekuensi yang paling berat itu adalah pihak perempuan. Kalau ada apa-apa perempuan tidak bisa apa-apa itu. Apalagi kemudian salah satunya meninggal dan sebagainya, maka sudah itu. Nah, maka terkait dengan itu, negara nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan intervensi apa-apa. Jangankan nikah siri, wong perzinaan aja loh ya. Perzinaan prostitusi aja. Misalkan ada seorang laki-laki masuk di komplek prostitusi, kemudian digerebek itu ndak digerebek cuma ditangkap saja. Ramadan begini ada apa? Ada razia di hotel. Tertangkaplah pasangan mesum sekian pasang begitu. Itu ndak akan dipidana itu paling cuma dikasih pembinaan aja. Kecuali kalau kemudian ada delik pidana
Misalkan yang dibawa itu adalah istri orang begitu, sehingga suaminya tidak terima, sehingga kemudian dilaporkan ini sebagai perzinaan, pasal perzinaan baru bisa. Tapi kalau kemudian tidak ada yang lapor, masing-masing itu melakukan suka sama suka, tidak akan masuk ke ranah hukum itu. Jangankan begitu di luar negeri, suami istri yang sah kemudian suaminya memaksa hubungan badan itu bisa dilaporkan ke itu namanya dianggap sebagai pelecehan seksual kok. Jadi kalau seorang laki-laki ngajak hubungan badan istrinya dengan paksa itu masuk ranah pidana, begitu pula sebaliknya, masuk ranah KDRT dan sebagainya. Tapi selama itu suka sama suka, tidak ada keterpaksaan, maka itu tidak masuk ke ranah hukum pidana. Begitu pula selama masyarakat itu tidak ada pengaduan, tidak ada keluhan yang mengarah pada pidana, maka negara tidak bisa hadir di situ. Negara bersifat preventif melindungi ketika ada apa-apa. Lah, ketika kemudian ternyata berlanjut sampai sekian tahun bahkan puluhan tahun hingga dia punya anak, sementara ngusur surat menyurat tidak bisa, ngurus KTP tidak bisa, ngurus akta tidak bisa, dan sebagainya. Maka kemudian negara hadir. Tapi hadirnya negara itu setelah kedua belah pihak itu mengajukan kepada pengadilan agama untuk apa? Isbat nikah. Isbat nikah itu yang dihadirkan apa saja? Ya hal ehwal yang menyangkut 5 rukun nikah itu. Dihadirkan mempelai laki-lakinya, mempelai perempuannya, saksinya, walinya, untuk menetapkan proses akdu nikah itu. Maka setelah dibuktikan lewat pengadilan agama, hakim akan memutuskan bahwa telah terjadi peristiwa nikah antara fulan dan fulana dengan saksi fulan, 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 kemudian walinya fulan terjadi pada hari ini, pada hari itu, tanggal sekian, jam sekian, tok sah, kemudian diajukan ke KUA untuk diterbitkan surat nikah. Untuk diterbitkan surat nikah. Tapi jika tidak terjadi laporan apapun, maka nikah siri tetaplah nikah siri. Bahkan kemarin diketahui ada pasangan yang membawa surat nikah, tapi setelah dikonfirmasi, kemudian minta legalisir ke KUA, ternyata tidak terregister. Tidak terregister. Dan ini banyak terjadi di Surabaya dan perbatasan Surabaya, begitu banyak terjadi begitu. Ketika mau legalisir surat nikah ternyata tidak ada di register. Berarti apa? Itu nikah yang tidak dicatatkan di KUA, yang kemudian diterbitkan surat nikah, tapi hasil percetakan yang ada di percetakan. Seperti kisah ijazah yang dicetak di Jalan Pramuka, Jakarta itu loh. Jadi Pramuka. asli kelihatan palsu tapi kelihatan asli sehingga disebut dengan aspal, asli tapi palsu. Nggih. Itu Mas Darin. Dear Presiden, Ustaz. Adapun terkait dengan kepatuhan kepada kiai, ya memang doktrinnya begitu. Kepatuhan kepada guru, kepatuhan kepada orang tua, kepatuhan kepada mertua, itu makalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kepatuhan kepada guru sama dengan kepatuhan pada orang tua, sama dengan kepatuhan dengan mertua. Hormatnya kepada guru itu sama dengan hormatnya kepada orang tua. Bahkan ada doktrin bahwa lebih utama menghormati guru daripada menghormati orang tua. Kalau saya sih lebih utama tetap menghormati orang tua. Kalau ada kesalahan juga orang tua yang nanggung. Nggih, nggih. Ya. Tapi sekarang kebalik kadang-kadang. Dengan orang tuanya gak suwopan banget, tapi dengan gurunya kalau jalannya pakai dengkul itu pun jauh. Itu kebalik. Jadi doktrinnya ya yang kelewatan di doktrinnya. Ya. Yang lain? Berarti ini nggih, Ya. apa tuntutan hukum atau konsekuensi hukum itu tadi bisa gugur dengan kerelaan atau keriduan dua belah pihak nggih.
Iya, Misalnya kalau kedua seperempat. belah pihak merasa tidak dirugikan kan ya tidak bisa diproses itu. Hmm, Tugas kita melakukan tindakan preventif berupa bimbingan penyuluhan. Makanya saya dalam setiap momentum saya selalu melakukan itu. Di majelis taklim, di mimbar Jumat. Saya pernah satu ketika mengangkat topik khutbah bahayanya nikah siri bagi masa depan manusia. Saya angkat dalam naskah khutbah itu bahayanya nikah siri dalam perspektif kepastian hukum. Karena nikah siri itu udah dapat kepastian hukum loh ya. Punya anak tidak bisa mewarisi bapaknya. Karena apa? Bukti bukti sebagai anak sah kan tidak ada. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Lah bukti perkawinannya tidak ada. Hak waris tidak punya. Mau ngurus surat juga susah. Belakangan ini aja yang ngurus surat walaupun ada anak, enggak ada bapak, bisa ngurus surat lewat surat keterangan kepala desa. Sebelumnya enggak bisa ngurus KTP, enggak bisa ngurus akte, enggak bisa. Karena dasarnya KTP adalah kartu keluarga. Dasarnya kartu keluarga apa? Surat nikah. Kalau tidak ada surat nikah, bagaimana memasukkan ke kartu keluarga? Bagian dari anak begitu. Bukti keberanaan itu juga tidak ada. Buktinya surat nikah. Jadi rentetan hukumnya panjang. Akhirnya aja setelah ada peristiwa-peristiwa yang heboh itu dulu itu. Ada anak mantan menteri yang menggugat itu. Dan kemudian pengadilan mengabulkan. Sejak peristiwa itu, maka untuk membuat status, itu bisa status dengan surat keterangan dari kepala desa. Begitu. Yang lain, kita lanjut pada berikutnya ya. Coba tak share screen. nggih, siap. Ini, kita bahas yang ini. Kita coba. Perjanjian. Kita akan bahas perjanjian perjanjian perkawinan ya. Urgensi perjanjian pernikahan menurut hukum Islam. Dalam dalam Islam, pernikahan itu merupakan mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang kuat dan agung antara seorang laki-laki dan perempuan serta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ijab kabul juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihim bisan ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka fulan bin fulan mahtubaka fulanah bin fulan. Kalau diwakilkan mauliyata siapa begitu, bimahrin apa begitu, halan atau muajalan. Nah, secara sepintas, ini adalah ucapan antara mempelai laki-laki dan pihak wali untuk melakukan ikatan. Tapi pada hakikatnya, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah nomor 4 dalam Al-Quran, dan ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa kaifa dan bagaimana ta'khudunahu kamu semua mengambilnya kembali waqad afdha padahal kamu telah bergaul ba'du ba'dukum sebagian kamu ila ba'din atas sebagian yang lain. Artinya dengan perjanjian itu dengan mengambil kembali itu yang mereka sudah bercampur berhubungan badan antara satu dengan yang lain dan wakhadna dan sungguh mereka telah mengambil minkum di antaramu mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian yang kuat itu adalah ikatan yang mengikat jasmani rohani menjadi satu bagian yang kokoh yang diharapkan ini akan mampu melahirkan masyarakat yang kuat. Sekali lagi, diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang kuat karena keluarga itu adalah masyarakat yang terkecil.
Keluarga itu adalah masyarakat yang terkecil. Jika masyarakat terkecil itu kuat, maka kumpulan masyarakat kecil, masyarakat besar, apakah itu RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, maka ini akan menjadi kuat. Kuatnya negara ini ditopang dengan kuatnya keluarga. Maka menghujamkan, menginternalkan kata mitsaqan ghalidha, konsep mitsaqan ghalidha sebagai perjanjian yang kokoh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu penting. Di dalam Mukhtasar fi Tafsir, wa kaifa takhudunu ma a'taitumuhunna minal mahri ba'dalladzi hasala bainakum min alaqatin wa mawadatin wastimta'in watli'ain ala asrar. Ini dimaksudkan adalah mereka setelah memberikan maharnya, kemudian dia mengikatkan satu dengan yang lain untuk mewujudkan cinta kasih. Wastimta'in untuk saling menikmati. Watla'in, wa itla'in itu menunjukkan aktif eksistensi alal asrari untuk mewujudkan kebahagiaan. Untuk mewujudkan kebahagiaan. Lah, mitsaqan ghalidha itu penting dalam rangka mewujudkan itu. Nah, namun demikian, mitsaqan ghalidha ini kadang-kadang rentan dengan pencideraan. Sekali lagi, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh ini terkadang rentan dengan pencideraan salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan yang sudah mengikat ikatan itu. Makalah kemudian dalam rangka memberikan jaminan, sekali lagi, dalam rangka memberikan jaminan untuk tidak terjadi kezaliman satu dengan yang lain, maka kemudian diperbolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 29. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau PPN, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas hukum. Kalau perjanjian itu melampaui batas hukum, maka tidak dapat dilakukan. Tapi dalam koridor, dalam rangka memberikan jaminan, kesetaraan, jaminan perlindungan, selama itu adalah dalam prinsip daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih, menghindarkan kerusakan itu ternyata lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau perjanjian pernikahan ini adalah dalam rangka melindungi dari kerusakan, melindungi dari kezaliman, melindungi dari keteraniayaan dalam rangka untuk melangsungkan kekokohan rumah tangga, maka itu diperbolehkan. Di ayat 4, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada persetujuan untuk mengubah dalam perubahan tidak merugikan. Tentu ini termasuk antarodim bainakum, saling ridho di antara mereka. Sehingga dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Isi perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta masing-masing, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalkan, kedua belah pihak ini, yang satu janda, yang satu duda. Masing-masing punya harta dan bawa anak bawaan. Maka agar anak-anak bawaan ini, anak yang dibawa oleh pihak istri, anak bawaan yang dibawa pihak suami, yang ketika disambungkan menjadi anak sambung, atau dalam bahasa lain adalah anak tiri, menjadi anak sambung atau anak tiri, agar anak sambung atau anak tiri ini di masing-masing pihak ini terlindungi, maka bisa juga
mengadakan perjanjian. Perjanjian apa? Memisahkan harta. Segala harta yang saya bawa, yang dibawa sebelum pernikahan adalah harta kedua belah pihak. Baru harta syirkah, harta bersama adalah harta yang dihasilkan akibat dari perkawinan itu boleh. Dalam rangka melindungi harta supaya hak waris, hak dari anak-anak bawaan masing-masing masih terlindungi. Jikalau tidak demikian, ada loh ya orang menikahi seorang janda atau menikah duda, itu udah ndak apa-apa wong suami tua nggak apa-apa, istri tua nggak apa-apa wong sebentar lagi meninggal kok. Nanti biar saya dapat warisan yang banyak. Ada yang model begitu itu. Makanya nikah itu hukum dasar adalah sunnah, tapi karena ilat dalam pernikahan, sebab dalam pernikahan itu ada beberapa, apa itu? Ada beberapa delik hukum yang menyertai, maka itu bisa menyebabkan nikah itu wajib, nikah itu sunnah, nikah itu mubah, nikah itu makruh, bahkan nikah itu haram, bergantung dari itu. Maka tentu perjanjian perkawinan adalah untuk keberlanjutan dari pernikahan itu supaya tidak terjadi sesuatu di kemudian hari. Begitu. Kemudian urgensi perjanjian pernikahan itu apa? Yang pertama, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing pihak. Ada kepastian hukum jelas tertuang di naskah perjanjian itu. Yang kedua, meminimalkan perselisihan antara suami istri. Jika terjadi sesuatu, udah, ini janjinya seperti ini. Yang ketiga, jikalau kedua belah pihak itu membawa harta, maka harta masing-masing pasangan akan terlindungi. Hak waris dari anak bawaan terlindungi. Kemudian, yang keempat, bisa mengatur pembagian harta benda dalam hal perceraian atau kematian. Dan yang terakhir, tentu keseluruhan itu termasuk maslahah mursalah bagi pasangan suami istri untuk mencapai maqasidus syariah. Hifdul mal. Dalam rangka hifdul mal bisa, hifdul nasl bisa, hifdul din bisa, hifdul nafas bisa. Dalam rangka mencapai maqasidus syariah. Marsalah mursalah, maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak diatur dalam hukum, yang tidak diatur tapi mengandung kemaslahatan, maka itu bisa diwujudkan sebagai bagian dalam rangka melakukan apa? Melakukan ketercapaian mewujudkan kekokohan keluarga. Maka berdasarkan penelitian para usul fikih, maka untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat ada 5 unsur yang harus dipelihara. Yaitu agama dikenal dengan hifdzuddin, jiwa yang dikenal dengan hifdzun nafas, akal yang dikenal dengan hifdzul akal, keturunan hifdzun nasl, harta hifdzul mal, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Ini adalah bagian dalam maqasidus syariah, di mana kelima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara itu adalah merupakan tujuan utama syariat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di muka bumi ini. Di mana hal itu sudah disepakati oleh seluruh umat Islam, bahkan oleh seluruh agama manapun. Seluruh agama itu ternyata ada 5 itu. Agamanya, jiwanya, akalnya, keturunan, dan hartanya. Dan secara umum, maksud syariah atau maqasid syariah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, kebaikan manusia, ketenangan manusia, kedamaian manusia, dunia hingga akhirat. Sehingga tujuannya adalah tetap apapun yang dilakukan, tetap terpelihara kemaslahatan bagi manusia, baik ketika hidup di dunia, maupun sesudah hidup di dunia ini, hidup di alam barzah maupun alam akhirat. Yang kedua, agar manusia ini paham hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah. Dengan memahami itu tentu koridor langkah hidup ini tentu sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga adalah agar hukum itu ditaklifkan Allah itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Dan
Yang terakhir, agar manusia tidak memperturutkan hawa nafsunya. Lantas bagaimana dalam perspektif hukum positif? Maka tentu hukum positif itu pun tidak jauh dalam substansi pemaknaan dengan hukum agama. Sekali lagi, hukum positif itu tidak jauh dari pemaknaan hukum agama yang ada. Karena hukum positif yang ada di Indonesia itu adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hukum agama yang ada di Indonesia. Sekali lagi, kristalisasi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia untuk dituangkan dalam pasal-pasal dalam hukum positif itu. Yang keseluruhan apakah hukum agama, hukum positif tetap pada 5 itu. Hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Keseluruhan terlindungi itu. Harga dirinya, jiwanya, kemudian akalnya, keturunannya, dan tentu harta benda yang dimilikinya. Ada yang lain? Masih ada waktu 26 menit menuju ke jam 10.00. Ada yang bisa didiskusikan? Silahkan. Izin bertanya Pak Dokter, Ya, silahkan. terkait kaidah yang panjenengan sebutkan tadi, bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Saya pernah ngobrol-ngobrol diskusi ngoten dengan tokoh agama ketika ada hal yang kontra antara syariat, hukum syariat dengan hukum perundang-undangan, misalnya hukum negara. Biasanya ya dalil itu yang dibawakan, bahwa kami menikahkan orang-orang ini ya tujuannya itu darul mafasid. Mungkin karena kesulitan tata administrasi, atau mungkin wali yang jauh di luar pulau atau di luar negeri, atau mungkin ya sudah menjadi omongan masyarakat dan segala macam. Nah, itu sejauh mana sebenarnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih itu? Iya. Dalam memahaminya. Sebetulnya untuk saat ini ya Mas Saudara Abu Darin, hal-hal yang lain menyangkut jarak itu bisa digali dengan perspektif hukum juga. Bisa juga, bisa ketika wali nun jauh di luar negeri, itu dengan perangkat teknologi yang ada, dengan Zoom bisa. Taukil wali, apakah bilisan atau bil kitabah bisa sekarang dilakukan. Seperti inilah, seperti ini. Sehingga sebetulnya kadang-kadang ketika pelaku nikah siri, nikah yang tidak dicatatkan itu hanya mencari-cari alasan. Hanya mencari-cari alasan. Kalau memang ada komitmen, mafasidnya lebih banyak. Kerusakan di kemudian hari lebih banyak. Untuk pelaku nikah siri loh ya. Mafsadahnya lebih banyak daripada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya cuma ya itu biar tidak terjadi perzinaan. Lah, zina atau tidak kan tergantung kepada dua belah pihak kan. Tinggal bagaimana kita menginternalkan pemahaman. Kalau memang tidak bisa ngempet, istilahnya sepet-sepet sawone mentah, sepet-sepet sawone mentah, diempet-empet tetap gak betah. Ya wis nikah secara siri di KUA. Urusan pertimbangan, wah ini untuk pesta pernikahannya ndak usah dipikir. Apalagi kalau nikah di KUA 0 rupiah itu. Daftar-daftar sendiri lewat SIMKah. Ndak usah lewat Mudin mahal banget itu. Berapa di taman sekarang? Saya pernah mendampingi itu, enten 700-an mungkin nggih. Bisa 1 juta itu. Sudah beberapa tahun yang lalu.
Ini bisa tembus 1 juta, apalagi di taman metropolitan. Wes langsung daftar lewat SIMKAH itu, daftar sendiri, urus-urus sendiri, kemudian nikah di KUA, 0 rupiah, 0 rupiah, udah dapat surat nikah. Kalau kemudian alasannya belum bekerja, itu bukan alasan, karena janji Allah pasti. Wa anggihul ayama minkum, Wassalihina min ibadikum wa imaikum terus iyakun fuqara yughnihimullahu min fadlih. iya, iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika engkau fakir, fakir itu kan belum punya pekerjaan. Jika engkau fakir, berarti belum punya pekerjaan. Kalau fakir itu orang yang belum punya pekerjaan. Kalau miskin sudah punya pekerjaan namun tidak memenuhi. Jika engkau fakir atau belum punya pekerjaan, yughnihimullah min fadlih. Allah akan mengayakan dengan karunia Allah. Yakin pasti itu. Kenapa saya betul-betul yakin begitu? Nggih. Saya ini termasuk pelaku nikah resmi ketika masih kuliah semester 2. Liburan semester 1 masuk semester 2 nikah saya. Secara akademik saya masih nganggur. Sehingga masih M5. Madep, mantep, mangan, melu, moro tuwa. Nggih. Mertua dukung banget itu, wes terus nak kuliah nak, terus no kuliah nak. Urusan mangan selama abah iki sek Malang gegere, ora usah kuatir, sekedar mangan. Mertua begitu. Artinya apa? Dukungan kedua belah pihak itu penting. Walaupun dua-duanya masih kuliah, gak apa-apa, biayai orang tua. Tapi jangan sampai kemudian terjebak dengan nikah yang tidak dicatat. Karena nikah yang tidak dicatat itu adalah bentuk ketidaktanggung-jawaban. Kalau orang bertanggung jawab, walaupun masih kuliah, dia akan bertanggung jawab. Allah akan memberikan rizki dengan caranya. Dan saya sudah menginternalkan itu urusan rizki. Itu ternyata sederhana banget. Allah akan memberikan sesuai dengan batas apa? Sesuai dengan batas kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah selesai, ya selesai sudah. Bayangkan, kalau kebutuhan sudah selesai, selesai sudah. Dan saya sudah membuktikan itu. Dengan satu catatan loh ya, kita tetap di jalan yang Allah tetapkan, insya Allah. Allahul kafi, Allah akan mencukupi. Jadi kalau alasannya belum bekerja dan sebagainya, itu adalah bentuk pengabaian atas tanggung jawab itu. Jadi kalau kemudian tidak apa-apa, begitu diminta langsung dinikahkan tidak apa-apa. Itu. Yang lain, monggo. Saya Ada tambah lagi? sedikit Ya silakan. Ya. Terus terang saya ini kan ya bisa dibilang produk pesantren, produk pesantren salaf. Dalam kajian-kajian kitab kuning itu kan ditekankan betul bahwa kepatuhan istri terhadap suami, begitu besarnya hak suami terhadap istri. Bahkan disampaikan riwayat tentang andaikan seseorang itu diperbolehkan sujud, kan akan aku perintahkan istri itu untuk sujud pada suaminya, kan ngeten. Ya. Kembali ke tentang dalam perkawinan, ada anggapan bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia niki mungkin lebih banyak mengadopsi atau mengimpor hukum-hukum yang terkait dengan HAM, hak asasi manusia. Katakan ada satu poin yang sangat ditekankan, misalnya kalau di sesi pertama tadi sebelumnya panjenengan sampaikan ketika istri itu menolak berhubungan, misalnya itu kan dipaksa, kan bisa masuknya kekerasan seksual atau KDRT segala macam. Jadi kalau dalam kajian-kajian kitab salaf itu kan ditekankan
bahwa istri yang enggan itu sampai dilaknat malaikat, sampai nggih napa nggih? Berat lah itunya, apa namanya, konsekuensinya segala macam. Itu bagaimana kita menyandingkan. Jadi pemahaman hukum taklif nggih, syariat itu dalam kitab-kitab maroji, kitab-kitab ulama mutaqaddimin itu dengan hukum yang ada di era sekarang ini. Ya, yang yang saya sampaikan tadi itu jikalau ada seorang suami memaksa istrinya bersenggama dan kemudian istri itu merasa teraniaya, maka istri bisa mengajukan pelaporan ke polisi. Kalau mengajukan pelaporan ke polisi, maka bentuk pendekatannya adalah hukum positif, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi penetapannya tidak berdasarkan hukum agama. Sekali lagi, jikalau ada seorang suami memaksa istrinya untuk bersenggama dalam batasan yang melampaui batas atau batasan tertentu, sehingga kemudian pihak istri tidak terima atas perlakuan suami itu, maka istri bisa mengajukan pelaporan ke polisi. Jikalau pelaporan ke polisi itu diterima atas atas pelaporan itu, maka akan diproses oleh polisi, kemudian diserahkan kejaksaan. Kejaksaan akan diserahkan ke pengadilan agama. Pengadilan agama akan memutuskan apakah bersalah atau tidak. Kalau ada kemudian ada unsur-unsur pidana, maka akan menggunakan perspektif hukum pidana. Itu bisa berlangsung di Indonesia ini. Kemudian dalam perspektif agama, kita tetap dalam perspektif agama. Karena kemudian saya juga produk pesantren juga. Saya juga pernah eh, ngaji ukut dan ternyata Nggih. kitab ukut itu setelah dikaji dari Wahid Institute, di situ banyak yang qala Rasulullah ternyata setelah diteliti oleh eh, Wahid Institute. Wahid Institute adalah institut yang didirikan dari keluarga Gus Dur i- oleh Bu Sinta Nuria. Itu ternyata banyak hadis yang maudhu. Ternyata Oh, disusun oleh ini. Dan di Ukut itu memang betul-betul hegemoni terhadap perempuan sedemikian rupa sehingga perempuan itu hanya sekedar objek seksual aja. Padahal prinsip di dalam hukum nggih. itu adalah kesetaraan. Ya memang betul jikalau ada, ini hadisnya ada, jikalau istri diajak untuk bersenggama, kemudian istri menolak, sampai kemudian suami ini sakit hati, maka sepanjang malam malaikat akan melaknat. Maka tentu dalam perspektif apa begitu? Perspektif ini juga bisa dilihat karena hukum itu bisa di, dilihat dari ilat hukumnya. Jikalau ternyata misalkan begini, Mas Darin ini ada di mana itu? Di Banjarmasin begitu. Kemudian ini sudah eh, di Banjarmasin di bandara itu sudah bilang kontak pesawat mau mendarat, bagaimana kondisi landasan gitu. Kalau Nggih. kemudian bilang mohon maaf landasan sedang becek begitu, itu bisa dimaklumi. Udah udah di, di, di apa itu di ubun-ubun, tapi kemudian begitu ketemu istri menolak, itu termasuk kezaliman yang sangat besar dari istri itu. Kezaliman yang besar dari istri itu dan kemudian suami sampai sampai sakit hati, maka betul malaikat akan melaknat dan itu bisa diinternalkan. Tapi kemudian dengan itu jangan kemudian sampai terjadi hegemoni laki-laki pada pada pihak perempuan karena perempuan itu bukan objek seks. Sekali lagi, perempuan itu bukan objek seksual, tapi perempuan adalah mitra dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Sehingga unsur kesetaraan gender itu harus kita kedepankan. Kita dari laki-laki itu. Jangan karena dengan dalil itu kita laki-laki semena-mena. Bahkan sampai begini di ukut itu. Kalau kalau suami kepingin istri ada di dapur, sini yang, aku kepingin. Maka di kitab itu matikan kompornya, langsung lepas baju
lepas baju, datang ke kamar untuk siap untuk madep, mantep, melumah, mengkurep, melayani suami. Sampai sebegitu. Itu kan betul-betul bahwa perempuan itu seakan-akan hanya objek seksual aja, tanpa ada apa? Ada hak-hak. Jadi tentu kesetaraan itu suami punya hak, istri punya hak. Suami punya kewajiban, istri pun punya kewajiban. Itu baru namanya kesetaraan. Kalau suami hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajiban, nyaman nggak apa yang dilakukan pada istrinya kalau seperti ini? Nah, di satu sisi suami punya hak, tapi juga punya kewajiban. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf nggih. Ingat perintah Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulannya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu bisa dipersepsikan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, itulah yang kemudian jangan sampai terjebak pada satu dalil, kemudian mengabaikan dalil yang lain, karena dalil satu dengan yang lain saling menguatkan. Ada dalil seperti ini karena kalau itu hadis asbabul wurudnya begini. Ada dalil seperti ini, misalkan ayat dibikin asbabun nuzulnya demikian. Sehingga memahami asbabul wurud dan asbabun nuzul itu penting. Bukan semata-mata memahami tekstual dari dalil itu. Inilah yang kemudian pentingnya kita berbicara dan memahami tentang perspektif psikologi hukum itu. Karena hukum itu ada unsur psikologisnya gitu. Dan itu Inggih. perlu kita kampanyekan juga. Jadi perlu ditelaah ulang kitab-kitab yang di situ banyak hadis mau untuk itu. Yang kemudian bisa Para niku kajiannya di ya, pesantren nggih. ya. Saya juga produk pesantren, saya udah khotam saya ngaji itu. Waktu itu Nggih. saya Saya masih sanawiyah aliyah, saya berpikirnya kaku banget, tapi setelah memahami beberapa konteks dari fenomena kehidupan yang ada, ditambah lagi dari kajian dari Wahid Institute, wah ini termasuk bagian dari ditulis oleh laki-laki yang kecewa dengan istrinya itu. oke. Ya, ada yang lain? Kalau tandingan Jawab dari dulu. pihak itu apakah Ya, ada Pak Dokter bukunya? ya. Baik, yang ketiga yang tadi terkait dengan cobaan yang keenam terkait dengan ini apa itu? Syigat ta'liqut tolak. Syigat ta'liqut tolak, perjanjian talak ya. Apa syigat ta'liqut tolak? Syigat ta'liqut tolak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai proses akad nikah di depan penghulu dan orang-orang yang menghadiri acara ijab kabul itu. Dan syigat ta'liqut tolak itu diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum agama. Dan suatu talak yang digantungkan kepada satu hal yang mungkin terjadi dan telah disebutkan dalam suatu perjanjian terlebih dahulu. Itu adalah syigat ta'liqut tolak. Asal usulnya ini begini, saya share ya. Asal usul kenapa sampai muncul syigat ta'liqut tolak gitu. Karena dulu pernikahan itu rentan dengan apa? Dengan kekerasan begitu. Rentan dengan pelanggaran, maka kemudian dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan, maka dalam proses akad nikah di Indonesia terdapat satu kebiasaan yang dikenal dengan syigat ta'liqut tolak. Apa itu syigat ta'liqut tolak? Suatu perjanjian secara tertulis yang penghulu dan orang yang menghadiri nikah itu dilanjutkan. Perjanjian janji seorang suami kepada istrinya secara tertulis dan dibacakan di depan penghulu dan orang yang hadir. Di mana syigat ta'liqut tolak itu diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama. Dasarnya adalah KHI pasal 1 poin E disebutkan bahwa ta'liqut tolak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah
berupa janji talak yang digantungkan pada satu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jikalau suami melanggar salah satu dari perjanjian itu, maka bisa juga diajukan gugatan. Dalam pasal 46 ayat 3, perjanjian ta'liq tolak bukan suatu perjanjian yang wajib. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Sekali lagi, perjanjian akad sighat ta'liq tolak ini bukan wajib, sehingga bisa diadakan, bisa juga tidak. Akan tetapi sekali ta'liq tolak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Apa kalimatnya di surat nikah yang belakang itu? Ini sighatnya berbunyi nih. Pada hari ini, tanggal sekian, saya bin siapa berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ini, binti ini, dengan baik dengan kalimat Al-Quran, mu'asyarah bil ma'ruf, wa asyiruhunna bil ma'ruf, atau mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya 1, 2, 3, 4 itu, istri saya tidak ridho, tidak rela, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan agama, kemudian istri saya membayar iwat pengganti, jatuhlah talak saya kepadanya. Ini ada irisan khulu sama cerai. Padahal prosesnya ini proses cerai. Yang menceraikan tetap suami. Sehingga pengadilan memutuskan jatuhlah talak 1, bukan talak bain. Kalau khulu, gugatan cerai dari perempuan itu jatuh talak bain, tidak bisa dirujuk. Tapi ada kalimat bias membayar 10% sebagai iwat. Pada iwat ini adalah proses khulu. Padahal dari perjanjian nikah ini sebetulnya yang menceraikan bukan pihak perempuan, tapi pihak laki-laki. Jadi kalau saya nanti melanggar 1, 2, 3, 4, salah satu dari 1, 2, 3, 4 itu, maka saya akan menceraikan, melepaskan tanggung jawab saya, melepaskan ikatan pernikahan saya. Melepaskan ikatan pernikahan saya. Jadi kalimat ini juga bias. Hulu ini dalam rangka ini. Makanya dulu dari iwat itu dikumpulkan, maka kemudian diserahkan sebagai dana BKM, Badan Kesejahteraan Masjid itu. Diserahkan untuk diwakafkan untuk kesejahteraan masjid. Makanya waktu itu BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, sangat makmur. Bisa digunakan untuk beli tanah, bisa untuk membangun masjid dan sebagainya. Bisa untuk membuat fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kesejahteraan masjid. Ada yang dibincangkan? Banyak yang mengajukan gugatan berarti nggih, Pak Dokter. Itu ini sebetulnya kalau dari konteks itu bukan hulu itu. Jadi kata gugat tidak terima itu tetap nagih janji. Suami kan sudah berjanji. Kalau saya melanggar seperti ini, seperti ini, istri tidak rela, maka saya akan menjatuhkan talaknya. Proses akad nikah saya batal. Makanya pengadilan agama menjatuhkan dengan konsep talak 1. Tapi kalau hulu, talaknya apa? Talak bain kan? Talak yang tidak bisa Baik. dirujuk kembali kan? Kalau hulu itu talaknya talak bain. Tidak bisa dirujuk kembali kecuali ada muhalil. Halil. Padahal nikah muhalil itu haram. Maka hakikatnya kalau sudah hulu itu adalah bagian dari cerai selamanya itu. Karena nikah rekayasa dengan muhalil itu haram. Pernikahan yang diharamkan kan termasuk nikah muhalil kan. Jadi misalkan si A menikah dengan si B.
Satu ketika dia talak bain, kemudian minta tolong si C, C, tolong ya, aku ini masih sayang banget sama istriku. Tapi kenapa yo kemarin kok sampai talak bain itu ya? Wes saya getun gitu. Wong jenenge getun gak ono tokonya kan? Getun itu ndak ada tokonya sehingga kalau kalau menyesal ya tinggal kenangan aja. Getun aku, lapong ini, tak lapong ini. Ya opong ini ki, tulungan ya C ya. Kawinan bojoku, mari ngono kumpulono, mari pok kumpuli pegaten. Engko tak baleni maneh. Gak iso begitu, ndak bisa. Katanya raiso 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 rabiso rabiso. Jadi ndak bisa. Jadi dengan prinsip sebetulnya prinsip nikah itu adalah nikah untuk selamanya sebetulnya. Sekali lagi, prinsip nikah itu adalah prinsip menikah untuk selamanya. Apa buktinya? Abghadul halal indallahi at-talaq. At-talaq. Perkara yang halal namun Allah memurkai itu perceraian. Prinsip Al-Quran, nikah itu monogami, bukan poligami. Apa buktinya? Fangkihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah Berubah. perempuan yang engkau cenderungi berapa? Masna wa thulatha Wasu. wa ruba. Berubah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan kan? Jika engkau Tidak. takut tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu. Di Kalau dalam ayat pemberani boleh berarti. Enggak Ustaz langsung nggih. apanya? Kalau Perintah kalau Allah. pemberani tidak takut enggak? Boleh berarti nggih. Apanya? Tadi kan fa'in khiftum. Kalau takut. Lah, maksudnya jikalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Itu kan diawali dengan ini. Diawali dengan An-Nisa ayat 1. Wa atul yatama amwalahum wala tatabadalul khabisa bitayyib wala ta'kulu amwalahum bi ila amwalikum innahu kana huban kabira. Artinya ada seorang janda punya anak dan kemudian janda ini dinikah sehingga janda ini punya anak yatim terutama ini janda yang ditinggal mati suaminya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika engkau tidak takut tidak bisa berbuat adil pada anak yatim fangkihu ma toba, manikahi ma yang engkau cenderungi toba, yang engkau cenderungi lagum bagi kamu minan nisa dari perempuan masna 2 wa sulasa 3 wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau takut tidak bisa berbuat adil atas semua itu, fawahidatan, maka cukuplah satu. Au ma malakat aimanukum, atau menikahi budak-budak perempuanmu. Dzalika adna alla ta'ulu. Ini dikandung maksud bahwa dengan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Allah ta'ulu. Kemudian dibuktikan wa alla ta'dil walan tastati'u an ta'dilu walau harastum. Sungguh engkau akan tidak mampu berbuat adil walaupun kamu sangat menginginkan. Ini menunjukkan di satu sisi Allah ngulur gini. Dah silakan nggak apa-apa nikah 1, nikah 2, nikah 3. Tapi begini konsekuensinya. Kemudian Allah menegaskan dengan yang lain. Maka itu adalah bentuk bijaksananya Allah dalam rangka memahami karakter manusia gitu. Sekali lagi bijaksananya Allah, adilnya Allah dalam rangka memahami karakter dasar manusia itu modelnya kayak apa begitu. Cukup ya? Dan kita ketemu di mata kuliah ini hanya 2 kali karena pertemuan berikutnya akan dengan dosen yang lain karena mata kuliah ini adalah menggunakan sistem tim teaching, tim pembelajaran. Karena itu tugasnya segera dikumpulkan ya Mbak Fani. Nanti langsung Siap, Bapak. dikumpulkan, nanti ditunjukkan ke saya karena ini bagian dari penilaian juga Mbak Fani.
Bagian Langsung di bagi grup mahasiswa yang yang pernah tidak saya kirim bikin ini boleh, ya Bapak? apanya? Langsung dikirim di grup yang saya bikin, apakah Ya, boleh? langsung dikirim di grup aja. Langsung Baik, dikirim di Bapak. grup. Nanti dicatat Mbak Fani, mahasiswa yang tidak kirim tugas. Mahasiswa yang tidak kirim tugas nilai maksimal nanti untuk nilai mata kuliahnya dengan catatan mereka ikut ujian akhir semester dan kuliah rutin namun tidak ngirim tugas nilai maksimal 70 Mbak Fani. Oke, Bapak. Kalau ngirim tugas bisa di atas itu nilainya. Kalau 70 itu berarti B+. B+, B min apa? B min berarti. Nilainya B min. Maksimal itu nilainya B min. Oke, Bapak. Kalau ingin nilainya maksimal, jangan sampai tidak setor tugas. Saya kira itu. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak.